Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Faisal Pratama Nuri Subarkah dengan NPM 21540710004. Saya akan mempresentasikan apa itu sistem karburator dan injeksi pada motor bensin. Terisi. Jadi yang akan dibahas pada presentasi kali ini adalah pendahuluan, apa itu karburator, komponen karburator itu sendiri, dan injeksi, komponen injeksi, dan kelebihan dan kekurangan karburator dengan injeksi. Sepeda motor merupakan salah satu alat transportasi yang menggunakan bahan bakar bensin premium, baik itu sepeda motor 2 tak atau sepeda motor 4 tak. Akan tetapi produk otomotif yang sekarang ini banyak diminati oleh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat kalangan ekonomi rendah adalah sepeda motor 4 tak. Hal ini dapat dilihat pada jumlah kendaraan jenis ini di masyarakat. Harus diakui memang motor 4 tak mempunyai keunggulan dari pada 2 tak, dari cara perawatan, ramah lingkungan, suku cadangnya, hemat bahan bakar, dan lain-lain. Karena itu, permasalahan yang menyangkut pengoperasian sepeda motor merupakan suatu permasalahan yang sangat penting. Sepeda motor yang banyak digunakan adalah jenis motor bensin. Sepeda motor ini dilengkapi dengan busi dan karburator yang menggunakan bensin sebagai bahan bakarnya. Karburator berfungsi sebagai tempat pencampuran bahan bakar tersebut terjadi karena bahan bakar terisap masuk atau disemprotkan ke dalam arus udara segar masuk ke dalam karburator. Campuran bahan bakar dan udara tersebut kemudian dikirim ke dalam ruang bakar melalui saluran masuk untuk dimempatkan dan kemudian dinyalakan oleh loncatan atau percikan bunga api dari busi pada saat akhir langkah kompresi. Dalam penelitian ini mengkaji pengaruh temperatur udara terhadap kinerja mesin, yaitu dengan pemanasan temperatur udara dilakukan mulai dari temperatur 35, 45, dan 55. Kemudian dilakukanlah pengujian tanpa pemanasan temperatur. Selanjutnya pada temperatur ini diujikan pada mesin motor bensin 4 tak untuk melihat bagaimana perubahan yang terjadi pada unjuk kerja mesin tersebut. Sehingga diketahui bagaimana pengaruh temperatur udara masuk yang dipanaskan dan di temperatur udara yang masuk tanpa dipanaskan terhadap kinerja mesin. Karburator. Karburator adalah sebuah alat yang mencampur udara dan bahan bakar untuk sebuah mesin pembakaran dalam. Karburator masih digunakan dalam mesin kecil dan dalam mobil tua atau khusus seperti yang dirancang untuk balap mobil stok. Kebanyakan mobil yang diproduksi pada awal 1980-an telah menggunakan injeksi bahan bakar elektronik terkomputerisasi. Mayoritas sepeda motor masih menggunakan karburator dikarenakan lebih ringan dan mudah. Tetapi pada 2005 sudah banyak model baru diperkenalkan dengan injeksi bahan bakar. Contohnya merek karburator Karbu PE, Karbu PWK, Karbu Keihin. Masuk ke komponen karburator. Yang pertama jarum pelampung. Jarum pelampung ini berbentuk lancip seperti katup yang menekan sebuah lubang. Dua pelampung, sebuah komponen yang terbuat dari plastik ringan yang mengambang pada zat cair khusus bensin. 5. Skep katup gas. Katup gas pada motor bukan berbentuk koin seperti karburator mobil, tapi berbentuk tabung yang bergerak naik turun. Mainjet, saluran utama di dalam karburator motor yang menghubungkan bensin di dalam ruang pelampung ke dalam venturi di tengah saluran udara intake. 4. Needle jet. Jarum berbentuk tirus dengan ujung lancip. Jarum ini dipakai untuk mengatur volume bensin yang keluar dari main jet. 6. Pegas katup gas. Pegas ini terletak di bagian atas karburator tepat pada tutup pengatur tutup katup gas. Fungsi pegas ini adalah untuk menjaga katup tetap tertutup ketika kita tidak menarik pedal gas dan mengembalikan posisi katup ketika melakukan deselerasi. Pilot jet. Pilot jet merupakan saluran yang menghubungkan bensin pada ruang pelampung dengan ruang setelah katup gas sebelum intake manifold. Fungsi pilot jet adalah untuk mengalirkan bensin ketika mesin bekerja pada idle (RPM). Airpilot. Airpilot. Saluran ini terletak memanjang dari ruang sebelum katup gas menuju ruang setelah katup gas. Output dari airpilot ini akan menyatu dengan saluran pilot jet, sehingga ketika ada aliran udara yang melewati air jet, secara otomatis bensin akan tercampur di dalam saluran ini. Dan material yang keluar dari pilot jet setelah katup sudah berbentuk campuran udara bahan bakar. Choke valve. Choke valve. Komponen ini dipakai untuk memperkecil volume udara yang masuk ke mesin agar isapan mesin. Dengan demikian, campuran mesin dan bahan bakar menjadi kaya.
Sistem choke ini bekerja dengan menutup saluran udara yang mengarah ke karburator menggunakan katup. Mangkuk karburator. Mangkuk ini berfungsi untuk menampung bensin yang akan disuplai ke venturi. Selain itu, mangkuk ini juga dijadikan cover pelindung komponen karbu seperti pelampung dan main jet. Mangkuk karbu diharuskan bisa menampung bensin tanpa bocor dengan tekanan yang stabil. 11. Sekrup penyetel. Ada dua buah sekrup penyetel pada karburator. Yang pertama, sekrup pengatur jet. Ini dipakai untuk menentukan jumlah udara yang masuk saat idle tanpa memakai sistem choke. Sekrup kedua yakni sekrup gas yang dipakai untuk mengatur idle RPM mesin. Ini adalah contoh gambar komponen karburator. Setelah itu kita masuk ke injeksi. Sistem injeksi. Sistem injeksi bahan bakar yang dicampurkan dengan udara pada injektor diatur oleh ECU, Electronic Control Unit. Bahan bakar yang akan disemprotkan diatur oleh ECU dengan mempertimbangkan sebagai input sensor-sensor tersebut, yaitu sensor throttle, sensor tekanan udara, manifold, sensor temperatur, sensor oksigen, dan lain-lain. Misalkan sensor throttle mendeteksi bukaan gas yang besar, maka ECU akan memerintahkan injektor untuk menyemprotkan bahan bakar lebih banyak. Jumlah bahan bakar yang disemprotkan pada tiap RPM bisa berbeda-beda, tergantung kondisi pengoperasiannya. Komponen injeksi, ECM, Electronic Control Module. Komponen ini fungsinya untuk menerima sinyal yang berasal dari berbagai sensor. ECM inilah yang nanti akan mengelola data yang nantinya dapat membandingkan dengan parameter yang ada dan kemudian memberikan perintah pada aktuator untuk melayani semua yang dibutuhkan oleh mesin. TP, Throttle Position Sensor. Fungsinya sebagai pendeteksi pada bagian derajat pembukaan skep gas yang bisa mempengaruhi pada beban maksimal dan juga lainnya seperti pada airflow, rasio koreksi, akselerasi, bahkan juga terhadap deklarasi. BAS, Bank Angle Sensor. BAS ini fungsinya untuk mematikan mesin ketika mesin berada kemiringan 5,5 derajat. Hal tersebut untuk menghindari terjadi mesin terbakar. MAP, Manifold Absolute Pressure, sebagai pendeteksi bagian kevakuman yang terdapat di intake manifold. Engine Oil Temperature, sebagai pendeteksi panasnya oli yang terdapat pada mesin. AAT, Intake Air Temperature Sensor. Fungsinya yaitu sebagai pendeteksi suhu udara yang nantinya akan masuk ke bagian intake manifold. IAT ini yang akan mengatur suhu udara jika sedang terjadi penyemprotan bahan bakar oleh injektor ke dalam intake manifold. Fuel pump sebagai alat untuk memindahkan jalannya, di mana alat ini juga dapat memompa dan lalu mengalirkan bahan bakar yang terdapat di tangki dalam injektor. Injektor berfungsi untuk menyemburkan bahan bakar ke intake manifold untuk memenuhi kebutuhan pembakaran di ruang silinder. Cara kerja injeksi, pada umumnya prinsip kerja sistem injeksi adalah mengontrol aliran bahan bakar secara elektronik, mulai dari tangki hingga masuk ke ruang bakar. Aliran bahan bakar ini diproses dalam bentuk kabut dengan volume sesuai pemerintahan mesin, sehingga teknologi ini tentunya lebih irit dari teknologi pengabut bahan bakar karburator. Selain itu, otot pengontrolnya ada ECU, Engine Control Unit, atau bisa juga disebut ACM, Engine Control Module. Bagaimana proses sampai dapat diperoleh semprotan kabut bensin yang sesuai pemerintahan mesin? Ketika kunci kontak di posisi on, pompa bahan bakar atau fuel pump akan bekerja selama 2 detik dan memberi tekanan pada selang bahan bakar. Setelah mesin di start, sensor-sensor seperti throttle position sensor, intake air temperature, manifold air pressure, engine oil temperature, dan oksigen sensor memberikan input ke ECM. Kelebihan injeksi dan kekurangan. Kelebihannya bahan bakar lebih irit karena bahan bakar yang akan dialirkan ke ruang bakar diatur secara presisi dengan mempertimbangkan berbagai input sensor. Ramah lingkungan, hasil pembakaran menghasilkan gas buang yang lebih ramah lingkungan dikarenakan pembakaran yang lebih sempurna. Yang ketiga, power output mesin lebih tinggi karena rasio udara dan bahan bakar disesuaikan dengan kondisi pengoperasian. Kekurangannya, harga yang lebih mahal dibandingkan karburator, perawatan dan perbaikan lebih rumit karena sudah menggunakan komponen-komponen elektronik. Tidak dapat disetel sesuka hati karena ECU sudah diprogram untuk menyesuaikan dengan kondisi input sensor. Kelebihan karburator dan kekurangannya, harga karburator lebih murah dibandingkan sistem injektor bahan bakar.
Perawatan dan perbaikan lebih mudah karena sistem masih menggunakan sistem mekanis konvensional, dapat disetel sesuai keinginan karena tidak terintegrasi dengan mesin. Kekurangannya bahan bakar lebih boros karena rasio campuran udara dan bahan bakar tidak berubah pada setiap RPM selama tidak ada perubahan setelan karburator. Tidak terlalu ramah lingkungan karena bahan bakar yang disemprotkan hanya bergantung pada jumlah aliran udara yang masuk, sehingga susah untuk mencapai pembakaran yang sempurna. Kebanyakan karburator sering macet, sehingga menyebabkan responnya lambat. Terima kasih.